Saudara, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus disebut sebagai anggota warga kerajaan Allah. Sebagai warga kerajaan Allah, apa dan bagaimana dengan nilai-nilai yang mendasarinya? Dalam program Sang Pemenang kali ini, saya Oti Priambodo ditemani oleh Bapak Pendeta Eslo Laudun Manik akan berbincang tentang mentalitas kerajaan Allah. Selamat mendengarkan. Bagaimana kabar Pak Pendeta Manik kali ini? Sukacita, Pak. Sukacita. Ya, saya juga menikmati sukacita oleh karena Pak Manik bisa mendampingi saya untuk boleh berbincang-bincang kali ini. Nah, Pak Pendeta Manik, ketika kita berbicara tentang cara pandang Kristen ini, penekanan bahwa kita adalah makhluk rohani atau spiritual ya, diciptakan untuk hidup dalam harmoni dengan Allah. Tetapi melalui ketidaktaatan Adam dan Hawa, manusia terpisah dari Allah, terhilang secara rohani, mati dan juga buta, hidup dalam kegelapan. Nah, kita tidak memiliki kemampuan untuk membuat diri kita keluar dari kegelapan di mana kita dilahirkan. Iman kita ditanam dari sumber di luar hati kita. Bagai seseorang yang jatuh ke dalam lubang yang dalam atau ke dalam parit, di mana ia tidak bisa keluar dari situ tanpa bantuan dari luar. Nah, kita membutuhkan campur tangan Allah agar kita dapat kembali kepadanya. Begitu Pak Pendeta Manik? Iya. Faktanya adalah bahwa tidak ada usaha manusia apapun yang dapat membuat kita diterima oleh Allah yang kudus ya. Tidak ada agama apapun atau perbuatan yang sebaik-baiknya apapun yang cukup baik. Ya. Pak Pendeta Manik, untuk menjembatani akan boleh dikatakan kesenjangan ini yang disampaikan oleh Pak Manik tadi, Yesus datang ke dalam dunia dan membayar hukuman dosa kita melalui pengorbanan di kayu salib. Ini hal yang penting ya? Ya, itulah sebabnya Alkitab berkata, sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, jelas ya? Bukan usaha, tetapi pemberian Allah. Nah, ini merupakan kabar baik, Pak Oti. Karena kasih Allah, maka ada harapan. Ada harapan. Kasih dan juga ada pengampunan untuk semua manusia. Untuk kita semua ya? Iya. Ya, puji Tuhan ya. Nah, Pak Oti, sepanjang sejarah manusia selalu ada orang yang setia secara militan kepada negara, suku, atau apalagi organisasi. Nah, mereka begitu setia sampai ke titik di mana mereka akan berjuang dan bersedia mati untuk suku itu. Heran ya? Untuk organisasi. Untuk organisasi. Ada partai yang begitu siap, ya? Partai ada yang siap mati ya. Jadi itu loyalitas yang militan ini disebut sebagai mentalitas kerajaan ya. Ya, karena kita berbicara tentang sebuah kerajaan. Warga kerajaan. Betul. Nah, walaupun tersembunyi, tetapi jauh lebih nyata adalah kerajaan spiritual. Nah, ketika Yesus mengajar murid-muridnya tentang bagaimana mereka harus berdoa, termasuk dalam doa yang diajarkan ini ialah kalimat, datanglah kerajaanmu ya. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi Allah ingin agar Pak Oti, saya, kita semua ya, memiliki kesetiaan yang militan tentunya untuk kerajaannya. Pak Pendeta Manik, ini saya menyadari bahwa berdoa adalah sesuatu yang penting ya. Kalau kita berbicara tentang seorang warga kerajaan ya. Karena di sini kita mengundang kerajaan Allah untuk datang dan kehendaknya harus dilakukan dalam kehidupan kita. Kerajaan Allah adalah kerajaan kebenaran dan terang dan berada dalam kontras dengan satu kerajaan yang lain yang berbeda, yaitu kerajaan kebohongan dan juga kegelapan, atau disebut juga kerajaan setan begitu ya. Iya, jadi dua kerajaan ini berada dalam konflik ya. Konflik. Setan adalah musuh Allah. Dan karena dosa, setan memiliki benteng di setiap hati manusia. Itu dia. Ketika Allah memberi kita karunia iman dan kita menjadi anak-anak Allah,
melalui Roh-Nya Dia menetapkan tempat berpijak di dalam hati kita dan kemudian bergerak di dalam dan melalui setiap bidang-bidang kehidupan kita untuk memajukan kerajaan Allah, yaitu ke wilayah yang dikuasai oleh musuh, artinya merebut gitu di dalam jiwa kita. Ini adalah peperangan rohani, Pak Oti. Jadi sebenarnya kita sebagai warga kerajaan Allah, kita sedang menghadapi sebuah peperangan. Nah, begini Pak. Dalam Matius 5 ayat yang ke-16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, saya lihat di sini bahwa kita sebagai orang Kristen, di bumi bukan rumah terakhirnya, masih ada sesuatu yang ada sebenarnya di balik semuanya ini ya. Iya, bumi ini kan kos. Jadi kita hanya sementara Iya. Orang Kristen tahu bahwa bumi ini bukan rumah terakhirnya. Dia memiliki rumah yang kekal bersama Bapa di surga. Nah, dia adalah duta-duta kerajaan Allah. Nah, wakil-wakil misi mereka adalah untuk mengikuti perintah sang raja dan tadi menjadi garam dan terang dunia. Nah, itu mentalitas kerajaan adalah hidup dengan perspektif yang kekal dan tahu bahwa masa depan yang gemilang menanti mereka. Itu yang pertama Alkitab mengajarkan bahwa surga adalah jauh lebih dari sekadar duduk-duduk di awan-awan sambil bermain kecapi Ini mencakup pemerintahan dengan Kristus dan menerima warisan, Pak. Ini sesuatu yang menakjubkan untuk berpikir bahwa nanti di rumah yang kekal kita akan berpikir secara jernih, kemudian beraktivitas secara produktif dan dengan sukacita kita menuai akan keuntungan atau boleh dikatakan kita menikmati apa yang sudah kita lakukan selama kita hidup melakukan sesuatu di dunia ini, begitu Pak teman-teman. Tapi mengikuti kerajaan itu betul Nah, Rasul Paulus menulis begini, Pak. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima warisan yang menjadi upahmu. Nah, Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Itu juga adalah mentalitas kerajaan yang nyata, Pak. Jika kita adalah pelayan-pelayan yang baik dari aset yang Allah percayakan kepada kita di bumi ini, Ia akan mempercayakan kepada kita aset yang lebih besar di surga. Nah, Pak Pendeta Manik, Pak. Sebagai warga dari kerajaan Allah, nah bagaimana kita secara efektif boleh dikatakan berkomunikasi dengan orang lain tentang nilai-nilai kerajaan Allah ini? Kita perlu membuang beberapa pandangan yang kurang baik, yaitu yang dihasilkan oleh orang-orang Kristen yang bermaksud baik, tetapi yang tidak berpikir bijak. Misalnya, menggunakan istilah Kristen yang tidak dimengerti oleh orang-orang non-Kristen, atau menggunakan bahasa yang hanya dimengerti oleh orang-orang di dalam gereja saja. Jadi akhirnya orang tidak mengerti bahwa itu adalah berita sukacita yang perlu mereka terima, begitu Lalu membangun relasi tanpa hati yang tidak memiliki empati. Ini banyak di kalangan Kristen membangun relasi tetapi tanpa hati yang memiliki empati ataupun kepedulian yang tulus. Lalu tidak menunjukkan antara kata dan perbuatan, artinya integritas. Tidak sesuai antara kata dan perbuatan. Beda. Yang lebih parah adalah Pak Oti, apabila gereja tidak hidup sesuai dengan kerajaan Allah. Nah, ini bagian terakhir Pak Pendeta. Yang disampaikan ini, saya lihat bahwa ternyata ada juga perbedaan besar antara orang-orang kerajaan Allah dalam kerajaan dan kerajaan gereja. Begitu kalau kita lihat bahwa orang-orang kerajaan itu mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan orang-orang gereja itu sering menempatkan pekerjaan gereja di atas kepedulian untuk keadilan, belas kasihan, dan kebenaran. Nah, lantas orang-orang kerajaan
itu berpikir tentang bagaimana untuk membuat tubuh Kristus itu diperluas di seluruh dunia. Ya. Sementara orang-orang gereja berpikir tentang bagaimana membuat orang masuk ke dalam gereja. Ya, itu jadi organisasi ya. Kayaknya ada perbedaan yang jelas ya. Organisasi manusia itu Pak Oti ya. Iya. Ya, apakah kita sadari ataukah tidak ya? Kita terlibat dalam peperangan hidup mati antara dua kerajaan. Ya. Kerajaan Allah melawan kerajaan setan. Ya. Allah memberikan semua yang kita butuhkan ya dan mengajar kita melalui firman-Nya Pak ya. Ya. Alkitab, menurut Alkitab ya, tidak hanya bagaimana untuk bertahan hidup, tetapi juga bagaimana untuk menang. Kan dalam peperangan itu kan harus menang, tidak hanya bertahan ya. Namun beberapa orang Kristen hidup seolah-olah peperangan itu tidak sedang berlangsung. Nah, ini bahaya ya. Atau bahwa taruhannya tidak tinggi taruhannya. Nah, hasilnya adalah hidup yang tidak berdaya yang mempengaruhi kehidupan dari generasi ke generasi. Tidak ada kuasa kalau begitu ya. Tidak ada power ya. Allah telah memberi kita kekuatan untuk memilih. Allah secara berdaulat telah merancang dunia untuk menempatkan dirinya dalam risiko itu. Nah, itu berarti bahwa manusia memiliki pilihan untuk mengacaukan kehidupan mereka sendiri. Kita adalah orang-orang yang telah rusak, yang hidup di satu dunia yang telah rusak, Pak. Ya, Pak Pendeta Manik. Menurut Bapak ini bagaimana mentalitas kerajaan menyebabkan kita untuk melihat dunia dalam terang yang berbeda secara radikal begitu? Ya, dalam Alkitab kita melihat bahwa Allah kita adalah Allah yang mencari. Ya, Dia selalu berseru dengan suara yang keras kepada kita, di manakah engkau Pak Oti? Di manakah engkau Manik? Atau aku sedang mencari engkau. Banyak orang menjalani hidup seperti anak-anak yang terhilang, yang tidak bisa menemukan jalan pulang. Oh begitu ya? Iya, seperti itulah gambarannya ya. Allah memanggil mereka untuk datang ke rumahnya, ke rumah Yesus ya, ke rumah Bapa ya, melalui putranya Yesus Kristus kan begitu ya. Nah, karena Yesus datang ke dalam dunia ini untuk apa? Menghancurkan pekerjaan iblis. Pekerjaan iblis ya. Dan menyelamatkan mereka yang terhilang. Nah, kerajaan Allah sedang menyerbu kerajaan kegelapan. Wah, ini perang benar ini ya. Jika kita telah menerima sukacita keselamatannya dan kekuatan untuk hidup dalam terangnya, maka Allah ingin memberi kepada kita mentalitas kerajaan. Setiap orang yang percaya kepada Kristus dipanggil untuk membawa terangnya ke dalam kegelapan. Ya, ini sesuatu yang menarik sekali ya ketika kita berbicara tentang warga kerajaan Allah ya. Berarti kita harus memiliki mentalitas kerajaan. Jadi bukan warga gereja ya. Iya. Kalau mentalitas kerajaan Allah berarti kita melakukan sesuatu untuk kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah itu. Tetapi kalau berbicara tentang gereja, fokusnya kecil. Iya, mentalitas gereja membawa orang datang ke gereja kan gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Pendeta Manik yang sudah bersama-sama sharing ataupun berbagi tentang topik kita yaitu mentalitas kerajaan. Saudara, tiba saatnya saya mohon pamit dari hadapan Anda. Harapan saya Anda beroleh manfaat dari apa yang kami sajikan. Bila Anda ingin menanggapi acara ini, kirimkan surat Anda ke acara Sang Pemenang, Tromol Pos 261, Batu 65302, atau ke SMS 081333777386. Sampai jumpa.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.